Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada channel pembahasan matematika untuk SMA dan MA. Kali ini kita melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang membahas tentang kaidah pencacahan. Jika pada yang sesi pertama atau part pertama kita membahas tentang aturan perkalian, maka kali ini kita akan membahas yang part yang kedua tentang permutasi. Nah, namun sebelumnya karena permutasi ini dekat dengan definisi dengan kombinasi, maka kita harus tahu dulu perbedaan prinsip antara permutasi dan kombinasi. Perbandingan konsep antara permutasi dan kombinasi. Ini perlu saya sampaikan oleh karena kedua-duanya merupakan bagian dari kaidah pencacahan dan ini hampir sama konsepnya, maka perlu saya berikan ini definisi dari permutasi dan kombinasi yang semuanya banyak referensi lain-lain dalam perbincangannya. 1. Permutasi adalah banyaknya cara pencacahan, banyaknya cara menghitung atau penyusunan, menyusun daripada atau mencacah atau menyusun. R dari n unsur, R adalah bagian n atau seluruhnya, ditulis R lebih kecil atau sama dengan n, dengan memperhatikan urutan. Sedangkan saya baca yang definisi kombinasi. Kombinasi adalah banyaknya cara menyusun, cara menghitung, cara mencacah. R dari n unsur sama R bagian dari n, saya tulis R lebih kecil atau sama dengan n atau seluruhnya, dengan tidak memperhatikan urutan. Kalau yang permutasi itu memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Sedangkan notasinya, notasi untuk permutasi adalah P, kemudian notasi untuk kombinasi adalah C. P n, R, n, R bisa ditulis indeks ataupun tidak, atau P n, R biasa seperti ini, atau ditulis indeks sebelah kanan atas bawah, atau PNR, atau NPR, indeks sebelah bawah kiri dan kanan, N untuk kiri, R untuk kanan. Demikian juga untuk kombinasi, sama cara penulisannya atau cara menuliskannya. CN, R ini ditulis indeks, CN, R tidak, atau indeks sebelah kanan atas bawah, atau kiri bawah kanan bawah. Nah, rumusnya, rumus permutasi PN, R adalah n faktorial. Seperti kita bahas sebelumnya, faktorial adalah perkalian bilangan bulat, bilangan asli. Saya ulangi, bilangan asli dari n ke bawah atau dibalik sampai dengan 1. Saya ulangi, PN, R sama dengan n faktorial per n min r faktorial. Sedangkan kombinasinya CN, R sama dengan n faktorial per n min r. Silahkan ingat-ingat, n min r faktorial masih dikalikan penyebutnya r faktorial. Jadi saya ulangi, kalau permutasi itu memperhatikan urutan, kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, kita ikuti dua contoh berikut ini untuk memperjelas perbandingan konsep antara permutasi dan kombinasi. Silakan perhatikan contoh soal 1. Ini memperbandingkan permutasi dan kombinasi konsepnya. Contoh 1, silakan simak. A. Untuk pemilihan pengurus suatu organisasi sosial yang terdiri dari 3 hal, ketua, sekretaris, dan bendahara, akan dipilih 6 calon yang telah ditentukan. 6 ini akan diambil 3. Jika setiap calon mempunyai peluang yang sama, berapa banyaknya formasi kepengurusan yang mungkin? Jadi dari 3 diambil 6, misalkan orang pertama, kedua, ketiga. Ini merupakan peristiwa permutasi karena jika yang ketuanya adalah orang pertama, sekretaris orang kedua, bendahara orang ketiga, akan lain keadaannya jika yang ketua orang kedua misalkan, kemudian sekretaris orang pertama, dan bendaharanya orang ketiga, itu akan sangat lain. Ini yang A adalah permasalahan permutasi. Kemudian yang B,
Pembina OSIS akan mendelegasikan 4 dari 7 pengurus inti OSIS untuk mengikuti seminar literasi digital di era pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Wonogiri. Seminar yang diadakan di SMA Negeri 1 diikuti oleh misalkan delegasi sekolah kita 4 orang dan itu dipilih dari 7. Nah, itu merupakan peristiwa kombinasi karena saya mengatakan yang terpilih orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan orang keempat sama apabila saya mengatakan yang didelegasikan adalah orang keempat, orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Jadi urutannya tidak diperhatikan, yang penting keempat-empatnya berangkat untuk menjadi wakil sekolah mengikuti seminar literasi digital. Nah, ditanyakan berapa banyak cara memilih peserta seminar tersebut. Peristiwa A, permutasi. Peristiwa B, kombinasi. Jadi kita bahas satu persatu. Seperti saya katakan tadi, persoalan yang A adalah peristiwa permutasi dari 6 calon panitia atau calon kepengurusan organisasi akan diambil 3, ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka N-nya adalah 6, kemudian R-nya adalah 3. Nah, setelah itu kita tinggal dimasukkan. Jadi banyaknya permutasi atau banyaknya formasi kepengurusan yang mungkin. Tadi rumusnya PN, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Sehingga P N-nya 6, R-nya 3, P6,3 sama dengan 6 faktorial per 6 min 3 faktorial sama dengan 6 faktorial, 6 per 3 itu 3, 6 min 3, sehingga 6 faktorial per 3 faktorial. Nah, saya ulangi, definisi faktorial adalah perkalian bilangan asli dari bilangan itu ke bawah atau sebaliknya. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1 ini, sehingga kita bisa mencoret 3 kali 2 kali 1. Kita tinggal 6 kali 5 kali 4, 5 kali 4 itu 20 kali 6 adalah 120 formasi kepengurusan yang mungkin. Saya ulangi, kalau permutasi itu memperhatikan urutan, kemudian kombinasi tidak memperhatikan urutan. Tadi saya tekankan, kalau yang jadi adalah orang pertama, kedua, dan ketiga dari 6 calon ini, kalau ketuanya orang pertama, sekretarisnya orang kedua, dan bendaharanya orang ketiga, akan sangat lain kejadiannya apabila ketuanya orang kedua, sekretaris orang pertama, dan bendahara orang ketiga. Jadi yang memperhatikan urutan adalah peristiwa permutasi, nanti yang tidak adalah peristiwa kombinasi. Soal B, masalah tentang kombinasi. Kita bahas soal yang B. Ini tadi saya ulangi soalnya. Tadi pembina OSIS akan mendelegasikan 4 dari 7 pengurus OSIS mengikuti seminar. Berapa banyak cara memilih peserta seminar tersebut? Tadi saya katakan bahwasanya yang terpilih orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat sama keadaannya, kejadiannya jika yang terpilih adalah, saya balik misalkan orang kedua, orang pertama, orang ketiga, orang keempat, itu bolak-balik sama. Jadi kalau tidak memperhatikan urutan maka disebut kombinasi. Ini saya katakan karena kejadian itu tidak memperhatikan urutan maka peristiwa di atas adalah kombinasi. N-nya yang dipilih tadi pengurus inti OSIS 7, R-nya bagian diambil 4 untuk mengikuti seminar. Maka dari rumus Cn, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial diperoleh C7,4 sama dengan 7 faktorial per 7 min 4 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 7 faktorial, artinya perkalian bilangan asli 7 ke bawah atau baliknya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita bisa berusaha mencoret yang mudah, 4 ke bawah kita coret, sehingga tinggal 7 kali 6 kali 5 dibagi 3 kali 2 kali 1. Kalau kita simak 3 kali 2 kali 1 adalah 6, kita
coret 6 nya tinggal 7 kali 5 sama dengan 35. Cara memilih peserta seminar literasi digital D dan seterusnya, begitu. Jadi saya ulangi, kalau permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, pada sesi ini kita akan bahas penuh tentang permutasi. Kita ikuti macam-macam permutasi. Silakan Anda simak untuk mendapatkan pengertian yang sebaik-baiknya. Terdapat ini, kalau saya sebutkan ada 5, nanti sebenarnya juga bisa 4 saja, tapi untuk memperlengkap saya tuliskan ada 5. Yang terakhir ini bisa dilaksanakan menggunakan kaidah perkalian. Terdapat 4 jenis permutasi. Yang pertama, permutasi n unsur. Jadi yang diambil adalah semuanya, semua bagian R dari n tadi kita ambil. Rumus permutasinya Pn, n-nya sebagai indeks sama dengan faktorial dari n. Saya ulangi, permutasi dari n unsur itu sebenarnya kan mengambil n dari n unsur. Itu rumusnya Pn sama dengan n faktorial. Kemudian yang B, permutasi R dari n unsur. Jadi cara mencacah, cara menghitung apabila dari n unsur kita ambil R bagian untuk jumlahnya, cacahnya berapa. Rumusnya seperti saya tuliskan di awal tadi, Pn, R sama dengan n faktorial per n min R faktorial. Kemudian permutasi n unsur, dari n diambil n unsur, tapi dengan ada beberapa unsur yang sama, misalkan ada K1, K2, K3, ada unsur yang sama, maka rumusnya adalah kita tulis P, n-nya indeks di atas, Pn, K1, K2, K3 dan seterusnya sama dengan n faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial. Tergantung persoalan ini nanti. Misalkan ada beberapa unsur yang sama, hanya 2 saja, hanya kita tulis K1, K2. Kalau 3 kita tulis K1, K2, K3 faktorial. Kemudian permutasi siklis dari n unsur, artinya dari n unsur ini disusun secara melingkar, siklis melingkar. Maka rumusnya Pn siklis sama dengan n-1 faktorial. Sedangkan terakhir, permutasi berulang R kali dari n unsur. Artinya kita tempatkan dari n itu ke R dengan boleh ada perubahan. Maka rumusnya banyaknya permutasi sama dengan n unsur ini kita pangkatkan dengan K. Nanti berikutnya kita akan membahas contoh satu persatu dari kelima jenis permutasi ini sebagai berikut. Kita mulai dari contoh kedua. Silakan simak contoh kedua. Ini saya bacakan dulu soalnya. Hitung banyaknya bilangan terdiri 4 angka berbeda. Ini harus berbeda angkanya, dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4. Sebagai ilustrasi, misalkan kita membuat angka itu angka 1000, bilangan itu adalah 1234. Nah, yang lain gimana? 1243. Itu banyaknya kita bisa menghitung dengan permutasi. Permutasi n unsur, jadi semuanya ini kita masukkan ke dalam n sama 4 dari 4, n unsur gitu. Rumusnya Pn sama dengan n faktorial, sehingga P4 karena n-nya ada 4 sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, hasil perkalian ini adalah 20 buah bilangan berbeda yang dapat kita susun dari angka 1, 2, 3, 4. Anda bisa melaksanakan observasi ke 24 bilangan itu apa saja boleh untuk memperjelas pengertian ini. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh 3 saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Setiap tahun Kementerian Pendidikan mengadakan acara ulang tahun sekolah. Sebelum kegiatan dimulai, para siswa mengadakan pemilihan panitia inti yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Setelah melakukan seleksi, ada 7 orang siswa yang mendaftarkan diri. Hitung banyaknya cara untuk memilih ketua, sekretaris,
dan bendahara. Untuk menekankan posisi ketua diduduki orang pertama akan sangat lain apabila posisi ketua diduduki orang kedua. Artinya ketua orang pertama, sekretaris orang kedua itu akan lain bila sekretaris ketua orang kedua, sekretaris orang pertama. Ini jelas sangat memperhatikan urutan. Jadi peristiwanya adalah peristiwa kombinasi permutasi. Permutasi 3 dari 7 unsur P 7,3 sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial, karena N bin N bin R 7 faktorial 7 min 3 itu 4 faktorial, sehingga 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial, karena 4 kesana itu sama dengan 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Ini 4 faktorialnya hilang, tinggal 7 kali 6 kali 4 6 kali 5. 6 kali 5 itulah 30 kali 7 210 cara memilih formasi ketua, sekretaris, dan bendahara untuk acara tersebut. Kita masuk ke contoh soal keempat. Soal yang keempat ini diketahui bilangan terdiri dari 7 digit 2.452.725. Masalahnya, berapa banyaknya bilangan berbeda dapat disusun menggunakan angka-angka yang tersedia pada bilangan tersebut. Nah, ini disebut permutasi dari beberapa unsur yang sama, karena 2.452.725 itu 2-nya ada 3, 5-nya ada 2, 4-nya 1, 7-nya 1, dan seterusnya. Maka ini nanti kita menggunakan atau menghitungnya menggunakan permutasi dari beberapa unsur yang sama. Rumusnya PN K1 K2 K3, jika nanti ada 3 unsur yang sama maka sama dengan N faktorial dibagi masing-masing kita faktorialkan. Nah, pada soal N itu sama dengan 7 digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan ini ada K1 nya sama dengan 3 diperoleh dari angka 2. Kita lihat 2-nya ada 3, nah, maka K1 nya sama dengan 3. Kemudian K2 nya sama dengan 2 diperoleh dari angka 5. 5-nya ada 2. Dari 7 tempat untuk menuliskan bilangan terdiri dari 7 digit itu ternyata ada K1 nya ada 3 dari angka 2, K2 nya ada 2 dari angka 5, sehingga kita hitung permutasinya P dari 7 3,2 sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial. 3-nya dari angka 2, 2-nya dari angka 5. Kita tulis 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 ke sana kita tulis 3 faktorial, karena kita lihat yang bawah ada 3 faktorialnya, dikalikan 2 faktorial itu 2 kali 1, sehingga sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4, 3 faktorialnya hilang tadi, dibagi 2 kali 1 2. Nah, kita hitung cara menghitung biar mudah. 5 kali 4 itu berapa? 20 dibagi 2 10. 10 dengan 10 saja. 7 kali 6 itu adalah 42 kali 10 berarti 420 bilangan berbeda bisa kita buat dari bilangan yang tertulis 2.452.725. Nanti ada 420 bilangan berbeda. Lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini soal permutasi siklis, melingkar, bundar gitu. Suatu keluarga terdiri dari nenek, ayah, ibu, dan 3 anak. Berarti nenek, ayah, ibu ada 3, kemudian 3 anak berarti ada 6. Mempunyai kebiasaan makan bersama di meja yang bentuknya bundar dengan jumlah kursi sesuai jumlah anggota keluarga itu. Hitung banyaknya cara sehingga terlihat mempunyai susunan duduk dengan urutan yang berbeda. Jadi pada saat makan nanti susunan berbedanya ada berapa? Ini jelas karena bundar melingkar
merupakan permutasi siklis dengan N sama dengan 6, sehingga P6 merupakan peristiwa siklis sama dengan 6-1 faktorial sama dengan 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Cara menghitung mudah, ini 5 Anda kalikan dulu dengan 2, 10, kemudian 4, 3, 1, 4 kali 3 kali 1 itu 12, 12 kali 10, 120. Cara duduk sehingga mempunyai urutan, saya ulangi urutannya, bukan keadaan yang di barat siapa, yang di timur siapa, tetapi itu urutan melingkarnya nanti seperti apa, itu ada 120 formasi cara duduk yang berbeda, permutasi siklis. Kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Contoh soal terakhir atau contoh soal yang ke-6, ini ditanyakan hitung banyaknya bilangan 3 angka. Hitung banyaknya bilangan 3 angka dapat dibuat dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan bilangan itu adalah 333. Ini karena dari kalimat ini boleh kita simpulkan, boleh ada perulangan, maka nanti bilangannya bisa diulang. Nah, nanti kita menggunakan permutasi berulang 3 kali dari 5 unsur, 3 kali karena bilangan 3 angka, bilangan pertama, kedua, ketiga. Nilainya adalah permutasi dari R kali K kali dari N unsur sama dengan ini tadi sumbernya adalah N pangkat A, ada 5 yang tersedia bilangannya dipangkatkan 3 sama dengan 5 pangkat 3, 125 buah bilangan yang berbeda dapat kita susun dari angka 3, 4, 5, 6, 7, dan bilangan itu terdiri dari 3 angka dan boleh berulang lengkap seperti itu pernyataannya. Demikian kita bahas tentang permutasi, mulai dari perbedaan antara permutasi dan kombinasi, kemudian kita sebutkan ada 5 jenis permutasi yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat Anda dalam belajar pada saat ini. Berikut pada kelas nanti saya sampaikan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan permutasi ini untuk Anda kerjakan di kelas yang kita punyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.